Ya, di minggu depan itu sekarang tanggal 16. Jadi minggu depan itu kita ada libur ya, apa? Seminggu itu. Nah, nanti perkuliahan kita lagi kalau nggak 29 30 30 Juni ya, 30 Juni nanti UTS-nya ya, UTS nanti itu tanggal 14 kali ya, 14 Juli. Bukan 14, maaf, 21 ya, 20 atau 21 Juli. UAS, Pak. Jadi minggu depan ya, UAS. UAS. Iya, Ya, bukan maaf, maaf, UTS, maaf. Pak. Bapak sering nyebutnya UTS, UTS terus ya, UAS, UAS. Maaf, UAS ya. Ujian akhir semester nanti di tanggal 20 atau 21. 21 kita sepakati 21 ya. Jadi minggu depan diinformasikan karena ada libur di kampus, kita juga istirahat dari seminggu selama bulan apa libur apa nih, Lebaran Idul Adha ya. Informasi karena kelas yang DE sudah Bapak info juga, Bapak juga ngajar di kelas yang reguler juga sudah tahu, dan ditanya ke kampus memang eventnya mungkin apanya memang lagi libur kegiatan kampus. Oke, sebentar kita masuk dulu nanti. Silakan absen disiakat ya. Sudah, Pak. Udah ya. Ya, baiklah kita mulai ya. Mungkin teman nanti secara bertahap bisa bergabung di apa di join di apa di link Zoom ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inuhu wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Puji syukur tentu kita nggak bosan-bosannya memanjatkan kehadirat Allahi Rabbi, mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat sehat walafiat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat mengikuti salah satu kegiatan atau aktivitas kita, yaitu kuliah online atau Zoom untuk mata kuliah manajemen keuangan syariah, ya, yang setelah kita sepakati akan 1,5 jam ke depan kita akan berbagi, berdiskusi terkait dengan materi pada malam hari ini, yaitu materinya tentang lembaga dan pasar keuangan. Kemudian selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan tentu kepada kita sebagai umatnya. Dan kita berharap semoga kita di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda dan Amin. rekan-rekan semua, sesuai dengan informasi Bapak, ini pertemuan yang sekarang ini adalah yang ke-9 ya. Ya, lembaga dan pasar keuangan. Nah, nanti materinya Bapak sampaikan sedikit, nanti Bapak akan kembali ke pertemuan yang ke-7. Bapak kan pernah mengirimkan Excel waktu itu ya.
menghitung perubahan modal kerja. Nah, nanti kita bahas sedikit karena itu hal yang penting di dalam modal kerja. Nanti itu juga akan menjadi bahan juga dalam satu ujian akhir semester. Ya, jadi kita sekarang bahas dulu mengenai lembaga dan pasar keuangan. Ini di pertemuan yang maaf, suara siapa? Oke. Ya, ini pertemuan kita yang ke-9 itu tanggal 16 Juni, lembaga dan pasar keuangan. Maksudnya lembaga keuangan dan pasar keuangan. Ini ya. Next, ini kita ada mutiara hikmahnya itu hadis, satu hadis. Banyak sih pesan-pesan dalam mutiara hikmah ini, tapi yang kita petik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang nomornya 1587. Ya, dalam terjemahannya di hadis itu, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, salah satu semacam jenis gandum nih dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah atau dalam takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Jadi intinya kalau ada tukar menukar itu harus dilakukan secara kontan, tunai. Ya, artinya tidak boleh kita tangguh. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu. Namun harus dilakukan secara, apa kira-kira maksud jenis dan barang tadi berbeda. Bisa jadi perak dengan emas, ya boleh. Ya, kalau yang jelas tuh, pokoknya intinya boleh sejenis, boleh tidak sejenis. Tapi yang penting dilakukan secara kontan atau tunai. Nah, membarterkannya sesukamu ini maksudnya silakan dilakukan negosiasi. Yang penting akhirnya ada sepakat. Tidak ada satu pihak yang dipaksain gitu, terpaksa. Jadi satu pihak menindas yang lain, nah itulah dasarnya muamalah ya, atau jual beli lah. Ada enam barang komoditi ribawi. Ini dalam hadis tadi itu ada emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Jadi kalau syair itu sejenis gandum. Nah, ini mutiara hikmah yang dapat kita petik. Serba 35.000. Ya. Oke. Ya. Gambaran secara umum yang kita akan bahas sekarang itu adalah mengenai lembaga keuangan dan pasar keuangan. Jadi di pertemuan yang ke-9 pada malam hari ini kita bahas mengenai lembaga keuangan dan pasar keuangan. Jadi lembaga keuangan itu terkait dengan investasi. Pasar keuangan itu salah satu adalah di modal kerja. Lembaga keuangan ini investasi itu adalah jangka panjang. Sementara ini jangka pendek. Jangka pendek artinya ini kurang dari 1 tahun. Biasanya kalau investasi itu lebih dari 1 tahun, bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Itu kalau dengan investasi. Materi dan tujuan pembelajaran pada malam ini, materi kita tentu mengenai lembaga keuangan. Nanti ada lembaga keuangan, ada lembaga keuangan itu ada bank dan non-bank. Lembaga keuangan, bank dan non-bank ya. Nanti ada juga pasar keuangan, yang ketiganya adalah pasar modal dan pasar uang. Harapan dari materi ini disampaikan ke mahasiswa, ya diharapkan peserta didik itu mampu memahami lembaga dan pasar keuangan yang terkait aktivitas dalam menyalurkan dana atau investasi dan mendapatkan dana atau pendanaan. Itu terkait dengan apa tadi modal kerja tadi. Nih, terkait dengan pasar keuangan, ya itu kita dan lembaga
Ruang lingkup manajemen selalu terkait semua ruang lingkup itu tak lepas dari investasi, pendanaan, dan modal kerja. Jadi yang kita apa ini lebih cenderung kepada investasi dan pendanaan. Ya. Kemudian lingkup manajemen keuangan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai investasi dan pendanaan. Ya, investasi pendanaan. Jadi kalau investasi biasanya long term investment. Ini investasi jangka panjang, investment long term, jangka panjang. Ya, investasi. External finance needed. Jadi kalau pendanaan apakah diperlukan keuangan dari luar gitu. Nih, berikut masih dalam lembaga keuangan, bahwa dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang terkait dengan aktivitas investasi, pendanaan, dan modal kerja, seorang manajer keuangan atau ini ya adalah pihak direksi, mungkin yang paling pas di sini adalah direktur keuangan, akan berhubungan dengan lembaga keuangan atau financial institution. Jadi ini corporate finance, ini perusahaan ini, ya. Dia tidak akan lepas berhubungan dengan financial institution atau lembaga keuangan, baik untuk investasi, pendanaan, atau modal kerja. Ketiga poin ini. Jadi kalau kita kaitkan apa sih definisi dari lembaga keuangan? Jadi lembaga keuangan ini semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, dia menarik atau menghimpun, ya, menarik atau menghimpun dana, ya, dari masyarakat dan menyalurkannya lagi ke dalam masyarakat. Itu ada tertuang dalam Undang-Undang Perbankan nomor 14 tahun 67 pasal 1 ayat B. Jadi dia menarik atau menghimpun dana dari masyarakat atau uang dikumpulkan dan disalurkan lagi kepada yang mengumpulkan dana, menarik dana itu bisa orang berupa tabungan, bisa deposito, ya, bisa juga apa namanya, obligasi, surat utang, tetapi dia menyalurkan lagi ke masyarakat, bisa juga dalam bentuk kredit, ya. Oke. Kemudian, nah ini kita masih terkait dengan lembaga keuangan, bahwa kita lihat di gambar, ya, di gambar ini skemanya, ini surplus unit lender, saver. Lender ini orang yang memberi pinjaman, saver ini orang yang hemat lah. Jadi dia akhirnya surplus. Ada dia punya kelebihan dana. Surplus itu kelebihan dana. Yang sebelah kanan kita lihat nih defisit unit. Ada bagian yang defisit, mungkin suatu institusi juga atau badan hukum. Dia borrower, dia meminjam. Lender nih yang meminjamkan, nih peminjam. Spender, spender nih apa ya? Orang yang mengeluarkan uang, boros lah, orang yang suka boros. Jadi dia melakukan peminjaman. Di sini kita lihat lembaga keuangan intermediary ada dalam pasar keuangan. Kita bahas dulu mengenai lembaga keuangan. Jadi di lembaga keuangan, dalam sistem keuangannya, aliran dana antara pihak surplus, nih, pihak surplus ini atau yang kelebihan dana dengan pihak defisit atau kekurangan dana, nih, dapat terjadi secara langsung, direct, atau tidak langsung, indirect. Contoh, apa maksudnya direct? Dana yang dari ini, yang surplus ini ditempatkanlah di lembaga keuangan. Ya, di lembaga keuangan. Dia bisa langsung kepada borrower di lembaga keuangan ini sebagai intermediari dia. Intermediari ini sebagai apa ya, perantara. Ya, intermediari. Dia bisa langsung ke si apa ini yang unit yang defisit, mengalami defisit. Dana itu langsung bisa disalurkan sini, atau dia melalui pasar keuangan. Ya. Dari intermediate pasar keuangan baru dia ke si peminjam, borrower atau yang kekurangan dana. Ya, itu dia sifatnya yang indirect. Indirect dia masuk dulu ke pasar keuangan, baru ke defisit unit. Tapi kalau dia direct dari sini langsung ke lembaga keuangan, langsung lagi ke borrower.
terdapat lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak surplus dengan pihak defisit yang disebut dengan lembaga keuangan intermediari. Ya, ini fungsi lembaga keuangan. Ya, ini yang panah ini aliran dana ya. Di direct, indirect, setelah di sini dia ke pasar keuangan baru dia. Ini kalau Bapak alirkan dengan ini kanan, turun lagi ke kanan. Ya, kalau dia kalau dia indirect, ya kalau dia direct dari sini, dari sini dia ke sini, dari sini ke lembaga keuangan baru langsung ke borrower atau divisi. Ini kita masih bicara lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi bank dan non-bank. Jadi kalau kita lihat lembaga keuangan itu ada bank dan non-bank. Secara umum, ya dia lembaga kedua-duanya itu adalah dia memang lembaga atau merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan. Dia sesama di bidang jasa keuangan, tapi yang satu dikelola oleh bank, yang satu non-bank. Ya, apa yang dilakukan? Ya, cara memberikan fasilitas jasa layanan adalah layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Nggak cukup dari situ ya, lembaga keuangan ini juga perlu memutar arus uang. Arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan. Ini dalam bentuk, ya kalau di konvensional itu dalam bentuk bunga, kalau yang di dalam atau persentase, sementara kalau di syariahnya itu akan mendapatkan nisbah atau bagi keuntungan atau bagi hasil. Ya, kita bicara lagi kegiatan usaha dalam lembaga keuangan pun bermacam-macam. Ada memberikan jasa layanan keuangan, memberikan pinjaman, ya, penyertaan modal. Walaupun demikian dalam operasionalnya, lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu atau dua kegiatan usaha sekaligus. Salah satu atau dua. Contoh proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional. Seperti apa? Penyediaan layanan penyimpanan dana atau tabungan. Dan contoh dari kegiatan proses penyaluran dana yaitu penyediaan jasa pinjaman atau kredit. Dua itu saja. Ya. Kemudian kita lanjut fungsi umum lah, fungsi umum dari lembaga keuangan ini. Ya, lembaga keuangan itu mempunyai berbagai tugas yang berkaitan erat dengan keseharian masyarakat, baik bank maupun non-bank, itu termasuk lembaga keuangan. Ya, namun fungsi lembaga keuangan sendiri cukup berbeda-beda tergantung dari jenis lembaganya. Ya, misalnya beberapa fungsi lembaga keuangan secara umum, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Ini diantaranya apa? Yang bank ini bisa memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. Tuh. Ya kan tujuan kita menyimpan uang di bank itu untuk menjamin keamanan ya uang yang ada di bank. Kemudian lembaga keuangan yang berdiri di bawah hukum Indonesia tentunya segala kegiatannya akan diawasi oleh bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada. Apa aturan yang ada? Salah satu aturan yang ada ya. Kemudian apalagi memberikan informasi pada nasabah. Fungsinya yang kedua ya, memberikan informasi pada nasabah. Masyarakat pun yang menggunakan jasa lembaga keuangan wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk
apa sih produk keuangan di bank ini, ya, yang digunakannya melalui lembaga keuangan. Kemudian nasabah dapat meminta informasi yang telah diberikan dan pengetahuan sejelas-jelasnya untuk kepentingannya. Misal apa? Nasabah ingin mengambil produk KPR. Nih, ya, produk kredit pemilikan rumah. Pihak bank wajib memberikan informasi tentang produk KPR dari A sampai Z. Supaya apa? Supaya nasabah ini paham bagaimana sistem KPR yang berlaku di sana dan bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian apa lagi? Fungsi yang salah yang ketiga, melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Ya, dalam lembaga keuangan pun berfungsi melancarkan jasa pertukaran produk yang mencakup barang dan jasa menggunakan sistem kredit dan uang tunai. Misalnya nasabah ingin memiliki rumah dapat melakukan pembayaran melalui KPR lewat bank. Dan hal ini mungkin banknya Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kemudian fungsi berikut sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Contoh apa? Seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan harian, hingga ke pembayaran untuk belanja. Nah, ini sekarang kan itu yang digunakan kita, pembayaran online, mobile banking. Itu salah satu fungsi ya, alat transaksi untuk segala kegiatan. Juga memberikan pembiayaan untuk usaha dan kegiatan dan kebutuhan konsumtif. Nah, ini lebih banyak kepada lembaga keuangan yang bank ya. Lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana masyarakat, kemudian memutar kembali melalui produk pinjaman yang tersedia untuk pembayaran sesuai kebutuhan atau keperluan nasabah. Jadi, nah ini kita lembaga keuangan, yang terutama itu lembaga keuangan yang bank. Bagaimana kalau lembaga keuangan non-bank? Ya, lembaga keuangan non-bank itu atau non-depository financial institution atau lembaga keuangan bukan bank. Ya, atau non-bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Itu bedanya. Ya, kalau bank tadi dia benar-benar menghimpun dana, menyalurkan ke masyarakat. Kalau ini dia menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga non-bank juga memberikan jasa keuangan dan menarik dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain apa? Perusahaan leasing. Ya, leasing kalau di dalam apa ya, syariah mungkin lebih pas itu bank syariah, tapi yang menjalankan perjanjiannya adalah akad murabah. Jadi consumer financing atau leasing. Kemudian perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura. Kalau perusahaan modal ventura ini, kalau perusahaan asuransi ini kalau di syariah namanya takaful. Kalau di perusahaan modal ventura ini akadnya akad musyarakah. Ada lagi perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Berikut kita, ya, itu kalau kita lihat dari fungsi definisi bank ya, bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali ya, menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jenis-jenis bank yaitu bank umum dan bank berkreditan rakyat. Ini sifat-sifat dari bank. Kita lanjut dari contohnya yang bank ini, yang utama jenis-jenis bank tentu adalah bank sentral. Bank sentral itu adalah satu bank yang bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter. Ya, ini sistem moneter di satu negara. Kalau di Indonesia ini, ya bank itu kita sebut mungkin dengan Bank Indonesia. Setiap negara itu pasti memiliki bank sentral. Kalau di Indonesia ini bank sentral yang diandalkan tentu adalah Bank Indonesia. Tugas utamanya selalu memastikan nilai mata uang rupiah stabil agar dapat memberikan kestabilan juga pada perekonomian masyarakat. Itu salah satu tugasnya, menjaga supaya nilai kurs itu stabil. Ya, karena
kalau mata uang atau nilai kursnya tidak stabil akan berpengaruh kepada perekonomian terutama ekspor impor ya. Ya kan masuk kalau orang itu kan ekspor impor. Kalau impor itu mendatangkan devisa, kalau ekspor mendatangkan devisa, kalau impor itu mengeluarkan uang gitu, melakukan pembayaran. Nah, biasanya di situ pada saat impor kita membayar dalam mata uang asing, artinya kita mengimpor itu membeli mata uang asing, nilai kurs misalnya mata uang dolar Amerika, saat kita ekspor, nah kita menjual itu, menjual rupiah, ya menjual rupiah kita jual, mendapatkan kita rupiah, itu yang dikonversi kepada nilai US dollar. Contoh satu ya. Yang kedua, baru kita bahas mengenai bank umum. Bank umum itu adalah bank komersial. Apa yang didapat dari bank umum atau bank komersial ini kegiatannya? Ya, ini badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Ya, ada bank komersial secara konvensional maupun syariah. Dia menyediakan jasa keuangan seperti apa? Ada tabungan. Tabungan itu untuk individu ya. Ada deposito. Deposito bisa individu, bisa korporasi atau perusahaan. Ada giro. Giro ini khusus untuk perusahaan. Ada KPR juga. Ya, kredit multiguna dan lain sebagainya. Kemudian bank-bank umum itu banyak contoh itu seperti di Indonesia ini bank-bank umum ya Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, ya bank-bank pemerintah, bank-bank swasta juga tuh bank komersial, BCA. Kemudian ada khusus bank perkreditan rakyat. Jadi ini bank-bank ini yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Biasanya bank perkreditan rakyat itu adanya di pedesaan. Ya, BPR ini di pedesaan atau kita identik dengan anak perusahaan dari apa ini ya? BRI lah, Bank Rakyat Indonesia. Karena ada sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kalau bank-bank komersial itu biasanya ada di ibu kota mungkin kabupaten atau provinsi. Tapi kalau di kota-kota yang pedesaan itu biasanya ada BPR, ya perpanjangan dari Bank Rakyat Indonesia. Kemudian, jenis lembaga keuangan non bank. Ya, ada perusahaan tadi itu leasing ya, lembaga pembiayaannya leasing, atau kita di dalam di syariah itu menjalankan akad murabah. Di akad murabah ini ya dia merupakan akad di mana ada pembeli, ada penjual, tapi dia si pembiayaan terhadap si pembeli itu dia menyetorkan ada namanya uang muka. Contoh misalnya ada pembelian satu mobil, ya harga mobil itu 500 juta, sementara kita memiliki uang mukanya 100 juta, masih ada sisa utang 400. Dalam akad murabah, dalam pembiayaan ini, dia akan mencantumkan atau menyebutkan bahwa dia menyebutkan nilai perolehannya dengan 500 misalnya kan, dia juga akan mengambil keuntungan, tapi diberi ketahukan, misalnya nilai perolehan saya 500, tapi saya mengambil keuntungan 50 juta. Nah, ini yang disepakati antara si pembeli dengan si penjual. Sepakat nggak pembeli? Nah, misalkan 50 juta kan berarti sekitar 10% ya, nisbah keuntungan yang didapat bagi si penjual. Nah, itu yang kita tawar-menawar. Mungkin dari si pembeli nggak sanggup misalnya 10%, bagaimana kalau 8%. Itu contoh di lembaga keuangan, di lembaga pembiayaan pada ketentuan syariah. Kemudian apa? Perusahaan asuransi atau takaful. Asuransi itu penjamin ya. Jadi dia menyediakan jasa proteksi, perlindungan lah. Perlindungan pada para nasabah. Itu perusahaan asuransi. Ya, agar dapat mendapatkan proteksi itu nasabah diwajibkan membayar premi. Ya, membayar premi sesuai ketentuan. Nasabah bisa mendapatkan berbagai macam proteksi mulai dari proteksi jiwa, proteksi berkaitan dengan kegiatan kesehatan, proteksi ketika berpergian, dan lain-lain.
Kemudian ada lembaga keuangan non-bank itu perusahaan dana pensiun ya. Ya, perusahaan dana pensiun itu suatu lembaga keuangan non-bank yang mengurusi dana pensiun suatu perusahaan. Biasanya induknya itu tetap adalah lembaga keuangan yang bank. Ya. Seperti dia punya anak perusahaan, misalnya BNI dia punya dana pensiun BNI. Ada lagi BRI, dia punya juga BRI untuk ngurusin dana pensiun. Ya, terutama bank-bank umum dia memiliki juga anak perusahaannya yang mengurusi dana pensiun. Kemudian perusahaan efek. Nah, ini efek ini adalah perusahaan yang di bursa ya, yang menjual saham. Jadi di pasar modal lah kita kira diartikan bursa efek di pasar modal. Salah satu lembaga keuangan non-bank melalui pasar modal, nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharga seperti saham. Misalnya saham bisa diperjualbelikan di efek atau di perusahaan efek, tapi tidak bisa menjual langsung kepada orang lain. Dia harus melalui ada manajer investasi. Ya, melalui manajer investasi. Ya, di situ nanti ada biaya yang akan timbul. Nah, di apanya contohnya bursa di apa nih perusahaan efek ini bisa saja saham, surat utang atau obligasi, bisa juga hingga reksadana. Ini reksadana ini bagian sebenarnya dari lembaga non uang. Produk, hasil produk. Apalagi kemudian di pegadaian. Ya, di pegadaian ya. Pegadaian. Nah, ini asuransi sudah leasing. Jadi kita ke pasar modal koperasi pegadaian. Jadi di pegadaian dia memberikan layanan pinjaman dana dengan jaminan aset tertentu dari nasabah. Biasanya namanya juga menggadai itu kan ada jaminan juga ya atau agunan lah. Agunan atau jaminan aset tertentu dari nasabah. Misalnya besaran kredit yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan nilai agunan atau aset yang dijadikan jaminan. Misalnya kita gadaikan sepeda motor ya, ya tapi jaminannya apa? Ya, STNK atau BPKB-nya dijaminkan di perusahaan pegadaian. Kemudian perusahaan modal ventura. Ya, perusahaan modal ventura ini mungkin kita modal ventura ini kalau di syariah namanya ini pada musyarakah. Musyarakah itu suatu akad yang dilakukan oleh beberapa orang ya, dua pihak atau lebih. Dia bekerja sama menggabungkan modalnya, modalnya digabung bersama seperti CV ya, untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada. Nah, dalam musyarakah itu ada namanya mitra. Ada yang mitra aktif, ada yang mitra pasif. Ini teman-teman lah kalau kita berusaha nih, punya contohnya mau buka usaha, kita setorkan modal masing-masing 50 juta, ada 4 orang, 200 juta. Itu namakan mitra. Jadi nanti ada mitranya, mitra aktif di perusahaan modal ventura ini, ada mitra pasif. Mitra aktif itu yang aktif menjalankan kegiatan usaha. Yang mitra pasif itu dia mungkin menyetorkan dana saja, tapi dia tidak aktif di dalam mengelola bisnis. Kenapa dia tidak aktif? Mungkin dia tidak punya keahlian baik di bidang manajemen, di bidang administrasi maupun di bidang marketing. Makanya ada namanya mitra aktif dan mitra pasif. Ya, perusahaan penjamin. Nah, ini kalau perusahaan penjamin ini yang menggaransi ya. Ya, menggaransi itu kalau istilahnya itu namanya akadnya akad ini nih, penjamin ya, kardal hasun ya. Kardal, kar, kar. Nah, itu
perusahaan penjamin menjamin seseorang untuk melunasi hutangnya. Itu lembaga keuangan non-bank. Kemudian fungsi lembaga keuangan. Jadi apa fungsinya? Membantu aktivitas pertukaran produk. Ya, produknya artinya barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Apa fungsinya lagi? Menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Ya, simpanan bisa dalam bentuk tabungan, bisa bentuknya giro, bisa deposito, dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman ataupun pembiayaan. Ya, pinjaman atau utang bank, loan istilahnya, ataupun pembiayaan, financing, consumer financing. Untuk membeli, misalnya membelikan peralatan mesin atau untuk kegiatan produksi atau pembiayaan oleh lembaga keuangan. Kemudian apalagi fungsinya mengurangi risiko kerugian dari pemilik dana. Ya, mengurangi risiko kerugian dari pemilik dana. Jadi kalau kita punya dana atau uang, ya mungkin lebih aman disimpannya di lembaga keuangan, mungkin di bank. Ya, penyaluran dana melalui bank diatur dengan regulasi yang cukup ketat, sehingga pemilik dana dapat merasa aman untuk menyalurkan dananya. Yang berikut menyediakan jasa-jasa keuangan dan sistem pembayaran lain. Apa sih perbedaan bank konvensional dan bank syariah? Ini kalau kita lihat dari segi tata kelola. Tata kelolanya kalau di bank konvensional itu ada dewan komisaris ya. Ada dewan komisaris dan dewan direksi. Kalau di bank syariah, di samping punya